Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 mata kuliah jaminan kualitas sistem informasi di sini bakal menjelaskan terkait penerapan ROC API sebagai smart data generator untuk pengujian robustness pada sistem autentikasi web/labs. Oke, next. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Anissa Naila Yasmin, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Hamdani, ada Syahadat Muslim Kamil, ada Siti Sofiana Jara, ada Ahmadul Muiz serta Ahmad Hitai. Oke, di sini bakal dijelaskan sama Naila. Oke, jadi pada tahap pertama ini kita melakukan persiapan environment atau lingkungan kerja sebelum proses pengujian dimulai nih. Nah, tujuannya tuh apa sih? Jadi tujuannya adalah agar semua tools yang dibutuhkan ini dapat berjalan dengan baik. Tools utama yang digunakan di sini ada dua, yaitu ada Visual Studio Code sebagai code editor dan juga Python. Ini sebagai bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan menginstal dua library yang dibutuhkan melalui terminal menggunakan perintah yang ada di PPT. Terus habis itu library Grok ini digunakan untuk menghubungkan program Python dengan layanan AI dari Grok. Jadi kita bisa memanfaatkan model Llama 3.3 ini untuk menghasilkan data uji secara otomatis. Sedangkan library request ini digunakan untuk mengirimkan data hasil generate AI ke website yang akan diuji. Jadi proses pengujiannya itu dilakukan secara otomatis melalui HTTP request. Nah, setelah itu dilakukan autentikasi dengan memasukkan APK yang diperoleh dari Grok Console ini. Fungsinya ini sebagai identitas atau izin agar aplikasi yang kita dapat ini mengakses layanan AI Grok. Tanpa APK program itu nggak bisa menggunakan model AI. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini bakal dijelasin sama Syahadat. Oke, otomatisasi pembuatan data uji. Proses prompt engineering script mengirim instruksi ke Llama 3.3 untuk merancang validasi data, SQL injection, karakter terlalu panjang, buffer overflow, dan input kosong. Output otomatisnya AI menghasilkan data mentah yang langsung disimpan ke dalam file lokal bernama robustness data CSV. Oke, melanjutkan dari Syahadat. Benar tadi kita yang pertama itu melakukan perintah di mana Python data generator, di mana nanti bakal mengirimkan model AI lama ya Grok untuk menghasilkan data uji yang dimana nanti otomatis akan terbuat secara sendiri yaitu robustness data CSV. Nah, ini tuh isinya terkait pengujian yang dimana biasanya itu pengujian skenario pengujian ini kan dibuat secara manual ya oleh Yolati Assurance Engineering, tapi dengan menggunakan model ini gitu kan kita bisa menghemat waktu di mana yang awalnya pembuatan test case yang dibuat secara manual itu bisa kita hanya menggunakan prompt di sini saja, dan ini bisa menghemat waktu dan juga nggak harus dipikirin secara ribet, dan ini lebih efisien dan juga lebih efektif seperti itu. Oke, next. Di sini bakal dijelasin sama Muiz. Oke, selanjutnya eksekusi uji ketahanan. Nah, status akhirnya sudah oke. 15 dari 15 skenario berhasil ditahan. Berdasarkan hasil eksekusi otomatis pada terminal yang telah tercatat dalam file tersebut, seluruh 15 uji coba berupa input ekstrim dan malicious lain berhasil dilewati dengan status aman selama simulasi data anomali berlangsung. Sistem tidak menunjukkan adanya celah keamanan atau kebocoran data, sehingga integritas dan keamanan aplikasi dinyatakan terjamin sepenuhnya. Next dijelaskan oleh
Oke, terus juga dari respon HTTP 405. Jadi server Slabs ini tuh menunjukkan mekanisme pertahanan yang sangat tepat dengan cara cerdas langsung memblokir metode pengiriman yang tidak sah. Terus juga di pintu depan sebelum ke lapisan bisnis aplikasi. Ketangguhan dan juga stabilitas ini tuh dibuktikan dengan tidak adanya error HTTP 500 yang menandakan bahwa penanganan pengecualian atau expecting handling pada arsitektur backend sudah dirancang dengan sangat matang sehingga bebas dari risiko crash ataupun juga crash. Nah, terus juga dari analisis efisiensi performa. Sistem ini tuh nggak hanya aman, tetapi juga memiliki efisiensi performa yang optimal, di mana waktu respon server itu bergerak sangat stabil dan juga ketat. Nah, dalam rentang waktu 0,44 sampai dengan 0,57. Nah, jadi ini tuh konsisten di bawah 0,6 detik. Terus juga infrastruktur web ini tuh terbukti kokoh dan juga bebas dari degradasi performa karena sama sekali tidak mengalami penurunan kecepatan atau lonjakan beban resource meskipun dihantam data ekstrim secara bertubi-tubi dalam waktu yang singkat. Oke, mungkin next. Oke, selanjutnya bakal jelasin sama Sophie. Baik, di sini ada kesimpulan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada kendala sistem teruji mutlak, yaitu aplikasi Swag Labs memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Dibuktikan dengan keberhasilan menahan 15/15 skenario data ekstrim tanpa adanya kebocoran atau kegagalan sistem. Yang kedua itu ada arsitektur keamanan yang matang, yaitu respon HTTP 405 method not allowed menjadi bukti bahwa exception handling di sisi backend berjalan optimal. Server mampu memblokir ancaman di pintu depan dan mencegah terjadinya sistem crash atau bebas dari HTTP 500. Yang ketiga itu ada efisiensi infrastruktur yang optimal, yaitu keamanan ketat tidak mengorbankan performa, ditunjukkan oleh waktu respon yang sangat stabil dan cepat, ya, atau 0,44 S sampai dengan 0,57 S, sehingga sistem terbukti bebas dari gejala freeze atau degradasi performa. Next. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami atas penjelasan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.